adalah kesatuan ekosistem terestrial yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik yang sebagian besar ditumbuhi oleh pepohonan, mendominasi hampir seluruh permukaan daratan di bumi. Hutan juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pepohonan dengan jarak yang rapat pada sejumlah lahan yang memiliki fungsi ekologis serta dilindungi oleh hukum. Sekitar 75% produksi primer bruto biosfer bumi dihasilkan dari hutan, di mana hal tersebut sangat berdampak pada kelangsungan kehidupan di seluruh permukaan bumi. Hutan juga mengandung 80% biomasa tanaman di bumi. Selain itu, setidaknya ada 21,9 gigaton karbon sebagai hasil dari produksi primer yang mampu diberikan oleh hutan tropis per tahunnya, sejenis hutan di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang tepat berada pada garis khatulistiwa di mana merupakan daerah dengan iklim tropis. Letak kepulauan di Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera juga membawa pengaruh terhadap iklim, sehingga menimbulkan area-area dengan iklim sangat basah, dan agak kering. Hutan gambut, hutan hujan tropis, hutan muson, hutan mangrove, hutan pantai, hutan rawa, hutan homogen, hutan heterogen, hutan bakau, hutan sabana, hutan lindung, hutan musim, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Manfaat hutan: menghasilkan oksigen untuk bernafas, membersihkan udara, melawan banjir dan tanah longsor, menyimpan air tanah, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, kawasan lindung dan pariwisata, menghasilkan makanan untuk semua makhluk hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan yang terjadi pada hutan salah satunya yang sering terjadi yaitu deforestasi. Pembunuhan hutan secara besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies, kerusakan ekosistem, dan pengaruh terhadap perubahan iklim. Kerusakan hutan dapat dicegah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Danau adalah suatu wilayah yang berbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang terisi oleh air, baik itu air tawar atau air asin, dan dikelilingi oleh daratan. Sumber air di dalam danau dapat berasal dari mata air bawah tanah, air sungai, air hujan, atau kombinasi ketiganya. Terdapat dua jenis danau, yaitu danau yang terbentuk secara alami dan buatan oleh manusia yang biasa disebut dengan waduk, dan danau yang terbentuk secara alami dapat tercipta melalui proses vulkanis atau ketika gletser mencair. Manfaat danau banyak sekali, contohnya untuk irigasi pengairan sawah, ternak, serta kebun sebagai objek pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi penggerak PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, tempat usaha perikanan darat, sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sebagai pengendali banjir dan erosi dapat dijadikan sebagai sarana olahraga air seperti dayung, perahu boat, memancing, gantole, dan lain-lain. Setidaknya ada 3 permasalahan umum yang terjadi di danau-danau di Indonesia, di antaranya soal peningkatan kadar limbah, pendangkalan, dan pencemaran. Jembatan adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran lalu lintas, di mana fungsi jembatan adalah menghubungkan jalur atau lintasan transportasi yang dipisahkan baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api, dan perlintasan lainnya. Jembatan ditinjau dari material strukturnya dapat dibagi dalam jembatan kayu, jembatan baja, beton, dan komposit. Jembatan berdasarkan pada penggolongannya dapat pula digolongkan sebagai jembatan tetap dan jembatan tak tetap. Secara teknis, kerusakan pada jembatan diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh alam seperti banjir, sungai, longsor, dan angin, dan kerusakan yang diakibatkan oleh jembatan itu sendiri, yaitu kelebihan beban, perawatan, dan usia jembatan. Itu merupakan sebidang tanah yang ditanami dengan pohon musiman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.
Ada berbagai macam kebun seperti kebun raya, kebun tunggal, dan kebun organik. Kebun memiliki manfaat, salah satunya bagi sektor perekonomian yang dapat menjadi lapangan pekerjaan. Permasalahan yang terjadi di perkebunan diakibatkan cuaca yang sangat panas dan curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada tanaman dan mengganggu pertumbuhannya. Taman merupakan suatu tempat yang telah direncanakan ataupun sengaja direncanakan oleh manusia. Dibuat dengan tujuan untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk-bentuk alami. Jenis taman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada taman alami dan taman buatan. Namun, yang lebih sering ditemui adalah taman rumah tinggal, taman bermain, taman botani, dan taman rekreasi. Secara harfiah, kata taman berasal dari kata guard yang artinya menjaga dan Eden yang artinya kesenangan. Jadi kesimpulannya adalah taman merupakan sebuah tempat yang difungsikan untuk kesenangan yang dijaga keberadaannya. Secara fungsi kesehatan, taman merupakan jantung paru-paru sebuah kota. Dengan banyaknya vegetasi yang ada di taman, maka produksi oksigen akan terus bertambah. Yang kedua, secara fungsi sosial, taman ini dapat menjadi wadah bagi berbagai aktivitas publik seperti olahraga, rekreasi, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fungsi secara hidrologi. Dalam upaya penyerapan air dan mengurangi potensi banjir, perpohonan dengan akarnya mampu meresapkan air menuju tanah sehingga pasokan air di dalam tanah semakin banyak. Selain itu, aliran limpasan air semakin berkurang dan menurunkan potensi banjir. Yang keempat, fungsi rekreasi. Taman dapat menjadi wadah kegiatan berolahraga dan rekreasi yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan edukatif. Permasalahan yang terjadi pada taman biasanya disebabkan oleh cuaca. Ada cuaca panas, angin badai, serta curah hujan yang tinggi.